Islam sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada Habibana Nabiana Muhammad SAW. Tidak lupa kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'atnya, dan sampai kepada kita sebagai umatnya yang tunduk dan tumut atas ajarannya sampai akhir kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Siti Solehah Nur Faidah SPDMPD dan teman-teman semua yang mau saya banggakan, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai literasi abad 21 dan entrepreneurship. Adapun anggota dari kelompok 9 antara lain 1. Tasya Hidayah NPM 1850625. Yang kedua Eva Sapitri Yani 1850600 060 115. Yang ketiga Ipa Topik Rahman, saya sendiri 1850634. Yang keempat Nancy Maria S 185060139. Yang kelima Pidi Listiana Putri dengan NPM 205060154. Dan keenam Yolan Ruwana dengan NPM 205060169. Untuk acara selanjutnya, materi yang pertama akan disampaikan oleh Pidi Listiani Putri. Untuk Pidi Listiana Putri kami persilakan. Terima kasih atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nancy Maria, pemateri 2, yaitu untuk Nancy Maria kami persilakan. Terima kasih kepada Nancy Maria yang telah memberikan materinya. Untuk pemateri yang ketiga akan disampaikan oleh Yolan Ruwana. Kepada Yolan Ruwana kami persilakan. Terima kasih kepada Yolan Ruwana yang telah memberikan materinya. Yang untuk selanjutnya materi ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fidi Listiana Putri dengan NPM 205060154 sebagai pemateri yang pertama. Saya akan memaparkan materi mengenai literasi abad 21. Memasuki abad ke-21, penguasaan sains dan teknologi merupakan salah satu kunci keberhasilan generasi bangsa dalam menghadapi persaingan global. Pembelajaran abad 21 dituntut berbasis teknologi untuk menyeimbangkan tuntutan zaman era milenial, dengan tujuan yang nantinya peserta didik akan terbiasa dengan kecakapan hidup pada abad ke-21. Oleh karena itu, pemerintah merancang pembelajaran abad 21 melalui kurikulum 2013 atau Kurtilas yang berbasis kepada siswa. Literasi merupakan elemen terpenting dalam proyek pendidikan modern. Kompetensi belajar dan berkehidupan dalam abad ke-21 ditandai dengan kompetensi pemahaman yang tinggi, kompetensi berpikir kritis, kompetensi berkolaborasi dan berkomunikasi, serta kompetensi berpikir kreatif. Literasi merupakan proses kompleks yang melibatkan proses pembangunan pengetahuan sebelumnya, budaya, dan pengalaman untuk mengembangkan pengetahuan yang baru dan pemahaman yang lebih mendalam. Terdapat beberapa macam literasi dasar sebagai skill yang perlu dikuasai oleh siswa, yaitu yang pertama literasi baca tulis. Kemampuan baca tulis adalah literasi dasar yang wajib dimiliki oleh anak-anak saat ini. Literasi baca tulis juga merupakan pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan,
mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Yang kedua yaitu literasi numerik atau literasi numerisasi. Literasi ini merupakan pengetahuan dan kecakapan untuk bisa memperoleh, menginterpretasikan, menggunakan, dan mengkomunikasikan berbagai macam angka dan simbol matematika untuk memecahkan masalah praktis. Nah, kemudian literasi numerisasi ini juga bisa menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk seperti grafik, tabel, bagan, dan sebagainya untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, yang ketiga ada literasi sains. Literasi sains merupakan pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasarkan fakta. Yang keempat, literasi finansial. Literasi finansial ini merupakan pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan yang pertama pemahaman tentang konsep dan resiko, yang kedua merupakan sebuah keterampilan, dan yang ketiga sebuah motivasi dan pemahaman agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, baik individu maupun sosial, dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat. Nah, dan yang kelima ini adalah literasi digital. Literasi digital ini adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir ada literasi budaya. Literasi budaya adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Nancy Maria. Perkenalkan, nama saya Nancy Maria Sitohang, NPM 1850606139. Di sini saya akan menjelaskan implementasi literasi abad 21 di sekolah dasar. Di sekolah formal, pembelajaran sudah dituntut untuk menerapkan kemampuan 4C. Kemampuan 4C itu terdiri dari yang pertama yaitu critical thinking atau berpikir kritis, yaitu kemampuan siswa dalam berpikir kritis berupa bernalar, mengungkapkan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi yaitu bentuk nyata keberhasilan pendidikan dengan adanya komunikasi yang baik dari para pelaku pendidikan demi peningkatan kualitas pendidikan. Yang ketiga, kolaborasi. Kolaborasi yaitu mampu bekerja sama, saling bersinergi dengan berbagai pihak, dan bertanggung jawab dengan diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Yang keempat, kreativitas. Kreativitas yaitu kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Kemampuan 4C yang harus dikuasai oleh siswa untuk mendukung pembelajaran abad 21 dapat melalui kegiatan literasi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2015 yang berbicara mengenai literasi sehingga muncul Gerakan Literasi Nasional atau GLN. Orientasi dari GLN adalah menumbuhkan minat baca dan melahirkan kebiasaan membaca yang berlangsung sepanjang hayat. GLS sangat penting untuk mengembangkan kemampuan siswa. GLS sebaiknya diikuti dengan pengembangan model pendidikan multiliterasi pada berbagai muatan pelajaran sekolah. Contoh dari gerakan literasi sekolah seperti dengan pembiasaan membaca 15 menit sebelum belajar, melafalkan atau mempelajari huruf-huruf abjad, siswa dikenalkan angka, memperoleh pengetahuan baru, dan mempelajari budaya di Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolan Ruana, NPM 2050606169. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu entrepreneurship. Menurut Richard Cantillon, pada tahun 1734, wirausaha adalah seorang yang sanggup menghadapi resiko dan ketidakpastian karena mereka memproduksi barang dengan biaya tertentu dan menjual kembali barang tersebut dengan harga tertentu. Sedangkan menurut Richard T. Ely dan Ralph Hess, pada tahun 1893, wirausaha ialah seorang yang memplanning, mengorganisasi, dan mengelola keuntungan sebuah perusahaan di samping menghadapi ketidakpastian dan resiko. Untuk yang selanjutnya yaitu ciri-ciri entrepreneurship. Ciri-ciri yang pertama yaitu rajin, yang kedua berorientasi kepada tujuan, yang ketiga inovasi, dan yang keempat berpengetahuan. Sekian materi dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Hidayah dengan NPM 185060025. Di sini saya akan memaparkan materi tentang literasi dan entrepreneurship. Pada umumnya, peserta didik itu kebanyakan membaca melalui buku-buku yang ada di perpustakaan. Dan menurut KBBI juga, perpustakaan adalah tempat, gedung, ruang yang disediakan untuk pemeliharaan dan penggunaan koleksi buku dan sebagainya. Dengan demikian, perpustakaan mempunyai banyak sekali manfaat. Salah satunya itu adalah sebagai alternatif dan dalam membentuk jiwa pengusaha. Menumbuhkan jiwa pengusaha itu melalui literasi itulah sangat penting agar masyarakat Indonesia siap untuk menghadapi bonus demografi. Di saat lapangan pekerjaan semakin sempit dan angka pengangguran itu semakin meningkat, sehingga jiwa pengusaha itu perlu ditanamkan sejak dini. Kegiatan membaca akan menumbuhkan jiwa pengusaha karena dengan membaca kita akan lebih mengetahui banyaknya ilmu tentang cara menentukan jenis usahanya, kemudian cara membuat produknya seperti apa, cara memasarkan produk itu bagaimana, cara desain produk yang baik dan menarik perhatian konsumen itu bagaimana, mengetahui apa saja yang akan terjadi saat berwirausaha itu seperti apa. Selanjutnya, manfaat yang didapatkan setelah kita membaca adalah lebih mengetahui pengetahuan dan wawasan itu semakin bertambah. Untuk bisa melatih fungsi otak itu bagaimana, serta menjernihkan pikiran itu seperti apa. Untuk bisa memperkuat memori juga, membangun keterampilan-keterampilan yang ada di dalam diri, dan masih banyak lagi. Serta pengaruh dari lingkungan dan orang tua juga dapat berpengaruh menumbuhkan jiwa entrepreneurship pada anak. Anak memiliki kecenderungan untuk meniru, khususnya meniru orang-orang di sekitarnya. Jiwa entrepreneur bisa tumbuh dan berkembang pada saat anak itu dibiasakan untuk terlibat dalam setiap kegiatan wirausaha orang tuanya. Anak yang sering melihat transaksi dagang dari orang tuanya itu akan menumbuhkan motivasi kepada diri anak untuk bisa berwirausaha ke depannya dan dewasa nanti. Sekian materi dari saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Sapitriani, NPM 185060115. Di sini saya sebagai pemateri terakhir. Di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai entrepreneurship dan implementasi literasi menumbuhkan jiwa entrepreneurship. Di sini ada nilai-nilai entrepreneurship menurut Muslim Ashori tahun 2015 dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Karakter Wirausaha, menjelaskan bahwa literasi entrepreneurship harus dikembangkan sebagai upaya menambahkan pendidikan karakter siswa atau wirausaha yang di dalamnya memuat nilai-nilai utama. Yang pertama ada olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Olah pikir meliputi nilai kreatif dan inovatif, ingin tahu, berpikir terbuka, produktif, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan relevantik. Yang kedua, ada olah hati, meliputi nilai berani mengambil risiko, percaya diri, dan pantang menyerah. Yang ketiga, ada olah rasa. Olah rasa meliputi nilai peduli, santun, rapi, nyaman, saling menghargai, toleran, dinamis, kerja keras, dan beretos kerja. Dan yang terakhir, ada olahraga, meliputi nilai berorientasi pasar, berorientasi tugas, berorientasi hasil, kepemimpinan, disiplin, sportif, andal, kooperatif, dan gigih. Selanjutnya ada implementasi literasi menumbuhkan jiwa entrepreneurship. Menurut Chala Adisajiru tahun 2020 halaman 565 sampai 590 menjelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan literasi dapat menumbuhkan jiwa entrepreneurship pada anak sekolah dasar, yaitu yang pertama, memperluas aspek pengajaran yang dapat menjangkau berbagai perbedaan individu anak. Yang kedua, melaksanakan demokratisasi pembelajaran dengan mendesain pembelajaran bersumber dari siswa, atau bisa disebut student-centered learning. Yang ketiga, menyediakan layanan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dan relevan, baik relevansi kurikulum dengan perkembangan anak maupun relevansi pembelajaran pemanfaatan lingkungan, terutama lingkungan bisnis. Dan yang keempat, menjadikan kurikulum berorientasi penanaman karakter kemandirian, inovatif, dan kreatif sesuai dengan perkembangan anak. Yang terakhir, adanya kebijakan yang membentuk otoritas kualitas dan standar untuk memastikan penyelenggaraan sekolah memberikan pendidikan, pembelajaran, dan keterampilan berbasis entrepreneur yang berkualitas. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya dari slide terakhir, yaitu latihan dalam literasi entrepreneurship sebagaimana penjelasan Rani di slip dan DKK tahun 2018 halaman 15-28 dapat dilakukan dengan memanfaatkan permainan imajinatif dan praktik literasi dinamis berbasis digital. Dalam praktiknya, teknologi seluler berinteraksi memperluas permainan imajinatif anak sehingga anak terangsang untuk mencari tahu dunia usaha dalam imajinasi mereka. Karena itu, percepatan literasi entrepreneurship sangat dianjurkan untuk diterapkan pada pendidikan anak usia sekolah dasar, berbasis bermain untuk mendukung pemikiran kreatif anak dengan praktik literasi dinamis, baik di dalam maupun di luar ruangan. Dengan demikian, literasi entrepreneurship berkembang dari pengenalan konsep menjadi kebiasaan dan kesukaan keseharian yang
pada akhirnya membentuk sebuah kebiasaan baru yang membudaya. Terima kasih untuk pemaparan dari saya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.